Selanjutnya tentang jarima takzir. Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis. Takzir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa definisi yang dikemukakan di atas jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarima-jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Di kalangan fuqaha jarima-jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarima takzir. Jadi istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga digunakan untuk jarima atau tindak pidana. Takzir sering disebut juga dapat dipahami bahwa jarima takzir terdiri atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kafarat. Macam-macam jarima takzir yang dilihat dari pihak yang dilanggar. Jarima takzir dibagi menjadi dua macam, yaitu jarima takzir yang menyinggung hak Allah, dan yang kedua yaitu jarima takzir yang menyinggung hak individu. Selanjutnya dilihat dari segi sifatnya. Jarima takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, takzir karena melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu takzir karena melakukan pelanggaran dalam merumuskan takzir. Dasar hukum takzir terdapat di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bas bin Hakim. Jenis-jenis hukuman takzir sebagai berikut. Yang pertama, hukuman mati. Yang kedua, hukuman jilid atau didera. Yang ketiga yaitu hukuman kafalan atau penjara atau kurungan. Yang keempat, hukuman salib. Yang kelima, hukuman pengucilan. Yang keenam, hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Hikmah jarima takzir. Adapun hikmah jarima takzir diantaranya yaitu segi kemampuan dalam jarima takzir, sifat pengampunannya lebih luas. Yang kedua, segi kompetensi hakim dalam jarima takzir. Hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad. Yang terakhir, segi alat-alat pembuktian untuk jarima hudud dan kisos. Syarak telah menetapkan bilangan saksi tertentu apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi. Selanjutnya tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Positifikasi hukum Islam di era reformasi. Sejak Indonesia merdeka, negara telah memberikan respon terkait dengan pemberlakuan syariah Islam. Meski masih bersifat terbatas dan terkait urusan privat, misalnya hal-hal yang terkait dengan hukuman perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan. Negara menghormati adanya pluralitas bagi rakyatnya yang majemuk. Sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah juga merespon undang-undang tentang hukum terapan pengadilan agama. UU ini merupakan upaya mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Selanjutnya itu perubahan UU Peradilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 29 Desember 1989. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1899 nomor 49, tambahan lembaran nomor
Tambahan negara Republik Indonesia nomor 3400. Selanjutnya yaitu kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi ketentuan hukum Islam. Tentang perkawinan, pencatatan pernikahan dalam hukum positif UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI mempunyai korelasi yang positif dan signifikan. Keharusan pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Selain itu, di dalam penjelasan umum pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menerangkan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Ada juga tentang perbankan syariah, terus wakaf, terus waris, terus zakat, penyelenggaraan haji, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin.